Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya Ta'ala sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabil al-Mu'tadil yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Syad Al-Banjari dan kita Al-Bayat. Salawat serta salam semoga Allah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an'am taqifa al masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sambungan dari masalah yang berkaitan dengan rukun sholat yang 13. Masih kita membicarakan tentang rukun yang ke-4, masalah surat membaca Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Sunnat bagi imam sholat yang membacanya nyari memanjangkan waktu diam antara amin dan membaca surat sekira selesai makmum membaca Fatihah, agar makmum dapat mendengar bacaan imamnya. Jadi sunat bagi bacaan yang nyari ialah memanjangkan waktu diam antara amin dan membaca surat. Sunat ketika amin ya sama-sama bagi dengan makmum, karena dulu membaca bacaan dari surat karena berdiam dulu dilawasi sedikit. Jangan langsung begitu amin langsung bismillah. Berarti tidak mengerjakan sunat ini.
Sunat memanjangkan waktu dia antara amin dan membaca surat. Kenapa? Sekira selesai makmum membaca Fatihah, ya, supaya makmumnya selesai membaca surat Al-Fatihah. Agar makmum dapat mendengar bacaan imamnya, agar makmum dapat mendengar bacaan imamnya. Karena sudah selesai baca Fatihah, ya. Namun belum selesai baca Fatihah, lalu konsentrasi itu terbagi, ya kan? Membaca Fatihah ini rukun, jadi harus telingannya mendengar apa yang dibacanya, ya kan? Nah, jadi yang imam membaca, ini yang membaca, lalu konsentrasi itu tercabang dua, ya kan? Nah, konsentrasi kita bacaan kita, kemudian bacaan imam pulang. Amun sudah selesai makmum membaca Fatihah, lalu fokus mendengar bacaan imamnya tadi, kan? Bacaan imamnya tadi didengar. Dan imam hendaklah membaca zikir dengan perlahan atau ayat Al-Quran pada saat yang tadi. Baik membaca zikir, jangan membaca Quran juga dengan perlahan, jangan pakai baru membacanya, jangan. Atau zikir misalnya apa? Baca ya kan? Banyak baca supaya imam makmum tadi selesai baca Al-Fatihah. Atau membaca ayat juga, jangan membaca ayat yang tadi dibaca nih, baca bagaimana? Karena sudah selesai tadi makmum baca Al-Fatihah banyari. Cara inilah yang terbaik, yang lebih baik juga sendiri. Cara inilah yang lebih baik. Tetapi kalau dibacanya Al-Quran, hendaklah dijaga perbedaan antara yang dibaca dengan suara nyaring. Dijaga oleh sini apabila membaca Quran juga di sini, artinya membaca bagaimana dijaga. Jangan dikira makmum yang membaca Quran, jangan ya, jangan. Artinya jangan tahu nyaring benar pengaman dia, supaya berbeda, ya kan? Dan yang dibacanya dengan perlahan sesuai dengan tertib yang tercantum di dalam mushaf. Yang kita membaca Quran juga dengan perlahan aja membacanya. Yang kalau tadi jangan sampai makmum mendengar pikirannya imam yang membaca surat, ya kan? Nah. Dan sunat diam sebentar antara membaca surat dan rukuk. Sunat diam sebentar antara membaca surat dan rukuk. Artinya harus membaca surat, jangan langsung, ya kan? Misalnya parabot langsung, ya kan? Parabot langsung, ya kan? Kemudian terus rumah ya. Nah, dia terus sebentar, bagian sebentar. Ayat rukuk, ya kan? Jangan langsung, begitu langsung habis membaca langsung, jangan. Bagian sunat, sunat, ya kan? Antara takbiratul ihram dan doa iftitah, sunat juga. Takbiratul ihram, ya kan? Tahu doa iftitah? Allahu Akbar. Sunat apa dia dulu? Jangan langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar Nabi Muhammad dikasih loh. Ada bagaimana kalau tangannya langsung aja. Jadi sunat itu dia, jangan Allahu Akbar. Dan kemudian itu semua ya Allahu Akbar alhamdulillah katsira wa subhanallahi wa wasilah wajhu wajah ya doa kita antara
berdiam sebentar, diam sebentar. Semua jarak waktu itu dengan diam sebentar, melainkan diam imam karena menantikan selesai Fatihah makmum. Semua jarak waktu itu dengan diam sebentar, melainkan diam imam karena menantikan selesai Fatihah makmum, dan di dalam sholat tidak ada diam yang disunatkan, melainkan pada tempat-tempat yang diterangkan. Jadi jangan terlalu lawas bagian kayak imam, kayak imam menantikan bacaan Fatihah makmum, jangan kawasan. Sebentar aja, jangan sebentar aja. Sunat bagi imam dan yang berhadas, sunat bagi imam dan yang berhadas sendirian sesudah membaca amin, membaca lagi surah lain dari Fatihah. Sunat bagi imam dan yang bersolat sendirian sesudah membaca amin, membaca lagi surat lain dari Fatihah. Itu sunat juga ya kan? Jadi membaca surat lain setelah Fatihah itu sunat yang. Kalau Fatihahnya itu rukun, ya kan? Artinya wajib dibaca. Dalam kedua rakaat subuh, dua rakaat subuh sunat membaca surat. Sholat Jumat sunat juga. Sholat hari raya, sholat gerhana, dan sholat minta hujan itu sunat membaca surat setelah membaca amin dari surat ayat Al-Fatihah. Dan di dalam rakaat yang pertama dan yang kedua pada sholat maghrib, isya, zuhur dan asar sunat juga membaca surat. Maka dari uraian yang di atas dapat disimpulkan sunat membaca surat di dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat, baik dalam sholat yang bacaannya nyari maupun perlahan, terkecuali sholat orang yang masih mengandung hadas besar dan hadas kecil. Nah, jadi bacaan surat-surat tadi itu ya kan sunat baik di dalam sholat fardu maupun di dalam sholat sunat. Sholat fardu juga sunat membaca surat selain Fatihah, dan sholat sunat juga setelah membaca Fatihah sunat membaca surat juga ya kan? Nah, karena ini adalah khasiatnya ya, kalau pada tahu khasiatnya. Kalau wajar Sayyidina Ali ya, wajar Sayyidina Ali kalau membaca Al-Quran tanpa wudu itu pahalanya 1 dibalas 10. Membaca Quran itu tidak ada wudu 1 dibalas 10. Ya kan? Alif lam mim, alif lam mim itu 30. Nah, itu kata wudu. Tapi kalau berwudu lain lagi nilainya, ya kan? Berwudu membaca Al-Quran 1 dibalas 25. Nah, 1 dibalas 25. Apabila berwudu membaca Alif lam mim, wudunya baca 75 dapat. Dan pada wudu tadi 30 ya. Kemudian apabila di dalam sholatnya itu duduk, 1 huruf dalam Al-Quran itu dibagi 50 pahala. Ujar Sayyidina Ali ini. Jadi apabila membaca Al-Quran di dalam sembahyang, waktu duduk sembahyangnya pada berdiri tapi duduk 1 huruf 50 ganjarannya pahalanya. Nah, jadi sayang kalau kada dibaca ke surat. Apalagi misalnya membaca surat ya kan ketika
ketika sholat berdiri. Nah ini 100 balasannya. Satu huruf itu 100 balasannya. Ini ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah jadi amun kada baca itu sayang. Kenapa ya kan? Sayang benar. Hanya baca Fatihah aja misalnya baca surat ayat kada, sangat disayangkan. Ya kan? Nah itu jadi sunat membaca ayat tadi. Nah jadi terkecuali orang yang mengandung hadas besar dan hadas kecil, dan orang yang mengandung hadas besar tidak disunatkan membaca surah, bahkan haram membacanya apabila ada hadas besar dan kecil, ya kan? Demikian juga tidak disunatkan bahkan makruh membaca surah dalam sholat jenazah. Pada perlu membaca surat, jangan sholat jenazah, itu hukumnya makruh. Kalau surat Fatihah dibaca 2 kali, maka yang sah hanya yang pertama. Ini misalnya orang membaca Fatihah 2 kali, ya, atau misalnya 3 kali dibacanya. Nah, udah sedikit yang sah itu hanya yang pertama. Sunnah mengulang surah kalau merasa bahwa bacaannya yang terdahulu batal. Sunnah mengulang surah kalau merasa bahwa bacaannya yang terdahulu batal. Yang fardu tidak dapat diganti dengan yang sunat terkecuali apabila tidak hafal Fatihah. Yang fardu tidak dapat diganti dengan yang sunat terkecuali apabila tidak hafal Fatihah, dapat diganti dengan membaca surat yang lain. Jadi yang lain-lain itu yang fardu, ya kan? Yang rukun itu kada bisa diganti dengan yang sunat, terkecuali apabila tidak hafal Fatihah. Fatihah itu masuk rukun kan? Wajib kalau bacanya. Amun kada hafal, maka wajib diganti dengan membaca surat yang lain yang seukuran dengan surat Fatihah, ya kan? Dan jenis namanya jumlah huruf dan makhraj huruf, ya kan? Jumlah hurufnya sama dengan Fatihah. Dan dalam keadaan ini diperoleh pahala sunnah. Dan dalam keadaan ini diperoleh pahala sunnah. Jadi ini ada dapat pahala wajib karena ini ada hafal Fatihah. Yang hanya hafal itu pahala wajib dapatnya, ya kan? Karena yang ada hafal lalu diganti dengan surat yang lain, maka balasannya ganjarannya hanya mendapat pahala sunnah. Demikianlah yang tercantum dalam kitab Tumpah, kitab Mughni dan kitab Nihayah. Sedang makmum apabila telah mendengar bacaan imamnya tidak disunatkan lagi membaca surah. Sedang makmum apabila telah mendengar bacaan imamnya tidak disunatkan lagi membaca surah, dan hendaklah dia memperhatikan dan mendengarkan bacaan imamnya. Karena Allah berfirman, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. Artinya apabila dibaca orang Al-Qur'an, hendaklah kamu mendengarkan. Surat Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 204. Jadi kalau makmum itu pada disunahkan membaca surat, ya kan? Hanya mendengarkan bacaan imamnya saja. Kalau makmum tidak mendengar bacaan imamnya
karena tuli atau karena jauh atau mendengar suara imamnya namun tidak jelas sehingga tidak dapat dipahami, atau imamnya membaca dengan suara perlahan pada sholat yang semestinya dibaca nyaring, maka dalam semua keadaan di atas sunat bagi makmum membaca surat untuk menjaga jangan sampai diam di dalam sholat. Nah, jadi apabila makmum ini kadang-kadang bacaan imamnya ya kan antara jauh atau karena tuli ya kan, tuli mendengar bacaan imamnya, nah ini sunat membaca surah sendirian. Atau misalnya imamnya kedengaran pembacaannya daripada ngarang, sunat membaca surat agar apa? Menjaga jangan sampai diam di dalam sholat, ya, supaya jangan sampai diam. Adapun makmum yang masbuk yang tidak sempat 2 rakaat bersama imamnya, pada rakaat pertama disunatkan membaca surat, pada rakaat yang bersama dengan imamnya. Ya. Adapun makmum yang masbuk, ya, makmum yang tadi yang tidak sempat 2 rakaat bersama imamnya, ya kan, ada sempat 2 rakaat sudah tertinggal ya. Nah, pada rakaat pertama disunatkan membaca surat pada rakaat yang bersama dengan imamnya. Nah, jadi apabila orang yang masbuk ya kan, pada sempat lagi sudah 2 rakaat imamnya, lalunya datang tadi. Nah, lalu ini sunat membaca surat setelah membaca Fatihah tadi pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Ampuninya ya kan, kalau imam tadi rakaat tadi dan keempat namanya ya. Nah, itu bagi yang ketinggalan tadi ini sunat membaca surat. Itu pun kalau sempat membaca pada rakaat tadi jangan sampai 2, artinya sampai imamnya baru rukuk lagi, lalu sampai membaca surat, baca surat. Kalau yang ada sampai, kada usah, ya kan, kada usah dibaca. Tetapi kalau tidak sempat, maka diqodho membacanya di dalam rakaat yang tertinggal dari sholat itu sesudah imamnya memberi salam. Nah, itu maksudnya. Amun yang ada sempat membaca surat, ya kan? Ada sempat membaca surat, ya, misalnya supaya isya lah, lalu datang tadi imam sudah 2 rakaat kolehan, lalunya rakaat yang ketiga imam ya kan? Nah, lalunya takbir, setakbir lalu membaca Fatihah, amunnya sempat membaca surat, baca ada sendiri. Tetapi kalau ada sampai, ada usah. Tetapi karena rakaat yang ketiga dan keempat, ini mengkodok bacaan ada dibaca di situ surat ya. Nah, setelah Fatihah baca surat, gantiannya mengkodok yang rakaat pertama dan yang kedua tadi. Nah, itu caranya ya. Itu caranya. Banyak kan tahu kan? Nah, namun masbuk. Ya kan, setelah selesai salam imam, ini 2 rakaat lagi kalau nambah tak ya kan, 2 rakaat lagi nambah ya kan sama orang. Nah, di situ itu membaca surat ya kan, setelah Fatihah baca surat tadi. Sedang orang yang sholatnya sunat, jika dikerjakannya dalam 1 tahiyat, sunat membaca surat di dalam setiap rakaat. Sunnah membaca surat di dalam setiap rakaat, dan jika dibawanya lebih dari 1 tahiyat, sunat baginya
membaca surat pada rakaat yang terdahulu dari tahiyat awal saja. Ini misalnya orang sembahyang sunat, ya kan? Sembahyang sunat ini misalnya 4 rakaat, ya kan? 4. Biasa kan sembahyang sunat itu 2 kan? Tapi ini sembahyang sunat 4. Ya kan? 4 rakaat sembahyang sunat. Apabila ini ada membawa tahiyat awal, langsung 4-nya aja, ya kan? Ini sunat membaca surat setelah Fatihah setiap rakaat. Sunat membaca surat setiap rakaat. Nah, apabila ini sembahyang sunat 4 rakaat, tapi pakai tahiyat awal, tahiyatnya 2 rakaat tahiyat, ya kan? Nah, ini sunat membaca surat tadi di rakaat yang 1, 2 aja. Rakaat yang 3 dan 4 itu ada sunat. Nah, itu caranya, ya kan? Tetapi kalau ada membawa tahiyat awal, sunat membaca surat ke-4 rakaatnya. Ketahuilah dianggap telah memperoleh pahala sunat dengan membaca sebagian dari Al-Quran sekalipun kurang dari 1 ayat. Ketahuilah dianggap telah memperoleh pahala sunat dengan membaca sebagian dari Al-Quran sekalipun kurang dari 1 ayat. Sapaan kan misalnya dibacanya, ya kan? Pada tuntung tetapnya sunat memperoleh pahala sunat. Apalagi kalau 1 ayat, ya kan? Apalagi 1 surat misalnya, kan? Ya kan? Baca surat Al-Fil misalnya, surat Gajah, kalau Gajah kan? Daripada surat apa? Surat apa? Nah, Al-Baqarah, sapi harus saja, ya kan? Apalagi nama surat Sabun kan harus saja. Jadi membaca surat tadi, ya kan, tergantung. Apabila banyak nanti baca, banyak juga pahalanya, ya Pak. Nah, apabila sedikit nanti baca, sedikit juga pahalanya. Hitungan ketimpangan, apabila 1 huruf tadi, kalau apa dalam sholat berdiri sholatnya itu 1 huruf dibalas 100 pahalanya, 1 huruf aja. Nah, jadi banyak juga pahalanya. Walaupun kurang dari 1 ayat tadi, tetapi 1 surat yang sempurna, ya kan? 1 surat yang sempurna lebih baik, sehingga surat yang pendek lebih baik dari setengah surat yang panjang. Dan kalau surat yang panjang itu dibaca hanya separuhnya, nah udah sedikit nangsa suratan itu lebih baik pahalanya daripada yang setengah aja yang agak sedikit, ya. Nah, banyak nangsa surat yang agak itu ya, surat Al-Fil belajar 1 sampai habis kesurahan kan? Bawahnya surah Al-Baqarah tapi saya 2 ayat aja, nggak nangsa suratan itu dibaca ya pada 6 sedikitannya. Nah, itu ya udah sedikit. Walaupun misalnya bacanya setengah 2, ya kan? Surat Al-Baqarah itu dibacanya setengah surat, setengah banyak kalau setengah surat ternyata rasanya juga. Saya mau membaca surat Al-Fil aja misalnya dengan surat Al-Fil itu sesurahan, ya kan? Daripada Al-Baqarah tadi cuma setengah aja. Ini udah sedikit, ya kan? Lebih baik dengan 1 surat, ya kan? Walaupun pendek daripada cuma sedikit ayat aja, ya kan? Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Syarah Mukhtasar Al-Baqarah menerangkan bahwa yang seperti itu kalau tidak diinginkannya membawa yang
itulah yang lebih sempurna. Ujar Ibnu Hajar, ya kan, nang membawa sampaikan surat tadi. Kalau ini ada menyambung lagi, ya kan, ada katanya sambung lagi setengahnya, itu lebih baik boleh sendiri, ya kan. Lebih baik lagi kalau menyambung setengahnya lagi, ya kan, daripada separuh aja. Lebih baik yang sasurahan. Contohnya kalau dibawanya satu ayat dari surat Al-Baqarah dan satu ayat lagi dalam surat Al-Imran dalam sholat sunat subuh, ya kan? Dan membaca Al-Quran dalam sholat sunat tarawih, maka setengah surat itu lebih baik. Contohnya kalau di bawahnya satu ayat dari surat Al-Imran, Al-Baqarah, nah satu ayat di bawahnya, dan satu ayat lagi dalam surat Al-Imran dalam sholat sunat subuh, ya kan? Dan membaca Al-Quran dalam sholat sunat tarawih, maka setengah surat itu lebih baik. Kalau sunat tarawih di sini lebih baik, ya kan? Lebih baik. Sholat sunat subuh lebih baik. Dan sunat memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dari rakaat yang kedua karena mengikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkecuali ada nas yang menyatakan mesti panjang rakaatnya apa? Pasti panjangnya rakaat kedua. Nah, jadi kita sholat itu sunat memanjangkan bacaan rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua, ya kan? Nah, sunat memanjangkan, ya kan? Misalnya rakaat pertama, misalnya rakaat duha, duha. Surat yang kedua, misalnya apa? Awal lagi, apa, ya kan? Jangan terbalik. Surat yang apa? Rakaat pertama pendek, rakaat kedua panjang. Ini terbalik caranya, ya kan? Nah, mestinya rakaat yang pertama yang panjang, rakaat yang kedua yang pendek sedikit pada rakaat yang pertama tadi, ya kan? Kecuali di sini ada nas yang mengatakan bahwa panjangnya rakaat yang kedua. Tapi bukan ada nas rasanya. Pasti yang pertama dipanjangi daripada sholat yang rakaat yang kedua. Ya, 10 menit lagi. 7 menit lagi. Barangkali sampai di sini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru kita, keluarga kita, musliman, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala hajat kita dan dunia dan hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita dalam husnul khatimah, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon